Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak3. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngetes ya. Setelah si TBS Tango saya ini aku modifikasi jadi seolah-olah internal ELRS ya, tapi sebenarnya ini menggunakan eksternal modul ya. Cuman modulnya itu ditanam di dalam ya, jadi nggak di luar di sini. Jadi di sininya itu benar-benar kosong nih, jadi lebih compact, jadi lebih ramping. Dan kita mau ngetes nih apakah performanya itu turun ya, turun jauh atau bagaimana, kita nggak tahu. Sama kalau misalkan kita pakai ini, cuman sayangnya ini jadi nggak bisa dipakai ya, karena di eksternal B nya ini udah nggak bisa dipakai karena udah dipermanenin ya, di solder ya, di TX modulnya yang ditanam di dalam. Jadi eksternal B modulnya ini nggak bisa dipakein modul lain. Jadi si TBS Tango 2 saya ini hanya support Crossfire ya untuk internal modulnya, dan ELRS 2,4 untuk eksternal modulnya. Jadi cuma dua protokol itu yang disupport ya. Dan menurut saya sih itu udah cukup banget ya, kombinasi Crossfire sama ELRS ya untuk di satu remote yang kecil compact seperti ini. Dan ini rasanya lebih ringan guys, karena nggak pakai modul eksternal ya. Ini kan lumayan berat nih, karena ini dari besi ya. Modulnya ini si Happy model TX Slim Pro. Dan setelah dilepas ini jadi enteng ya, jadi lebih enak ya. Kalau misalkan nanti setelah dites oke, ini fix bakal jadi remote favorit saya nih di 2022. Karena emang saya belum bisa move on ya. Kemarin saya sempat ngetes pakai Jumper T Pro, itu ternyata kurang nyaman saya dengan gimbalnya ya. Gimbalnya itu masih feel-nya itu di bawah kualitinya si TBS Tango nih, makanya itu saya jual ya. Tapi nggak tahu untuk yang Radio Master Zoro, saya sebenarnya udah pre-order ya, cuman belum datang. Saya sebenarnya cuma nyari gimbalnya ini komparasinya dengan remote-remote lain tuh seperti apa sih. Dan untuk gamepad nih, selama saya gonta-ganti cobain remote ya, punyanya TBS Tango ini yang paling mantep ya menurut saya. Jadi gimbalnya si TBS Tango 2 ini yang terbaik lah kalau menurut saya untuk ukuran yang gimbal mini size ya, karena ini nggak bisa di-compare dengan yang full size kayak Radio Master TX 16 atau Jumper T18. Itu beda ukuran size si gimbalnya. Ini hitungannya mini gimbal ya. Jadi ini kompetitornya atau ukuran yang sama, yaitu si Jumper T Pro, Radio Master Zoro, mungkin apalagi ya, Eversky X Lite ya, mungkin yang model-model gamepad lah. Nah ini nanti akan saya coba tes apakah performanya itu mengalami penurunan nggak setelah saya ganti. Karena ini yang agak saya ragu itu antenanya itu ditanam di dalam ya, jadi nggak di luar, nggak kayak yang pakai eksternal modul seperti ini. Kalau ditaruh di dalam, apakah nanti akan quality sinyalnya itu akan naik turun atau bagaimana, saya nggak tahu, nanti perlu dites sih. Mudah-mudahan sih nggak ya, biar saya bisa permanenin si remote ini, nggak perlu bongkar-bongkar lagi lah. Saya akan tes ya pakai si micin 65 mm. Ini sebenarnya mau bulan 6 ELRS ya, cuman yang saya custom frame-nya saya ganti sama kanopinya, udah sama kamera lah. Ini kameranya pakai Ketersend. Ini akan saya coba terbangin pakai ini pakai internal ELRS SPI receiver. Dan ini juga saya udah update menggunakan ELRS 2,4 ya. Dan yang bikin beda itu bandingnya itu cepet banget guys, dibandingkan versi sebelumnya yang saya rasakan ya. Nggak tahu menurut kalian seperti apa, cuman saya rasakan itu cepet banget. Ini saya coba nyalakan ya remote-nya. Nah ini kemudian saya nyalakan micinya. Sebentar, ini karena tangan satu guys, yang satunya pegang kamera jadi agak susah. Nah ini ya, oke, saya coba banding. Kita lihat tuh, langsung muncul kan, cepet. Oke, kita langsung coba aja terbangin, kita lihat kualitasnya seperti apa ya. Oke teman-teman, kita akan tes ya
quality dari TBS Tango menggunakan eksternal modul yang ditanam di dalam ya untuk LRS nya. Yang ini yang saya perlu perhatikan tuh yang ada di link quality nih, yang ada di indikator pojok kiri bawah tuh di LQ. Nah ini saya mau pastikan dia nggak naik turun ya. Kalau turun sedikit itu sih masih wajar, tapi kalau misalkan naik turunnya nggak wajar, nah itu yang bahaya. Oke, langsung kita coba terbang aja. Oke, ini menggunakan 25 mW ya, jadi mungkin nggak bisa jauh-jauh. Kita lihat, kita muter-muter aja di sini. Ini sambil saya perhatikan link quality-nya ya. So far sih masih ini ya, masih manteng di 100. Sepertinya sih masih oke ya. Oke, agak susah nih sambil ngelihat indikator tapi sambil merhatiin track nih. Oke. Ini enak banget ya, si Mobula 6 LRS nih. Setelah pakai tuningannya si preset Betaflight 43 yang dari AYY KYY, itu kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Asli ngelok banget. Dan yang terpenting itu ini nggak ada propose-nya ya. Udah low battery, kita coba landing dulu. Kayaknya sih oke ya. Oke, kita lihat. Nggak saya aktifkan ya minimum LQ-nya, adanya malah minimum RSSI. Tapi sepertinya sih nggak ada bedanya ya dengan pakai eksternal modul yang happy model LRS tuh. Dan sepertinya sih ini bakalan oke nih. Nah nih si TBS Tango rasa LRS. Oke, paling itu aja dari saya tesnya. Cukup singkat, mungkin saya akan terbangkan sekali lagi dengan satu baterai. Dan ini sih udah fix, jadi keren banget nih remote. Oke, thank you udah melihat videonya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.